Back is on the pole in car number 99. Richard Petty alongside. The green flag. Plymouth Superbird milik Richard Petty menjadi salah satu mobil paling legendaris dalam sejarah NASCAR. Namun, mobil ini dianggap terlalu cepat untuk NASCAR karena desain aerodinamis yang revolusioner dan performa luar biasanya di lintasan. Pada akhir 1960-an, NASCAR menjadi ajang yang sangat kompetitif, dengan pabrikan mobil berlomba-lomba menciptakan kendaraan tercepat dan paling andal. Chrysler yang memiliki merek Dodge dan Plymouth menyadari bahwa dominasi di balapan akan sangat menguntungkan secara komersial. Dan ambisi untuk mengungguli para pesaingnya seperti Ford dan Chevrolet, Chrysler mulai fokus pada aerodinamika mobil, terutama pada model Dodge Charger Daytona yang dirilis pada tahun 1969. Daytona adalah mobil pertama di NASCAR yang menggunakan sayap belakang besar dan nose depan yang panjang. Desain ini dirancang untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan kecepatan maksimum. Hasilnya, mobil ini luar biasa kencang. Dengan keberhasilan Dodge Charger Daytona mendorong Plymouth untuk menciptakan versi yang lebih baik, yang kemudian dikenal sebagai Plymouth Superbird pada tahun 1970, dengan tujuan untuk membawa kembali pembalap bintang mereka, yaitu Richard Petty, yang sempat meninggalkan Plymouth karena ketidakpuasan dengan performa mobil sebelumnya. Dan Superbird didesain untuk mendominasi NASCAR. Petty stretches his lead and is running by himself. Many others have to pit for tires and fuel. It's a race against time, even in the pits. Too slow a stop could cost a whole lap in this race. Richard Petty adalah salah satu pembalap legendaris dalam NASCAR. Dia adalah tokoh kunci dalam kesuksesan Superbird. Petty sebelumnya meninggalkan Plymouth karena mobil mereka tidak cukup kompetitif. Namun setelah Superbird muncul, dia kembali ke tim Plymouth. Dengan Superbird, Petty memenangkan banyak balapan, membuktikan bahwa mobil ini tidak hanya cepat, tetapi juga sangat dominan di lintasan oval NASCAR. Mobil ini menggunakan desain aerodinamis yang sangat revolusioner, dan salah satu alasan utama mengapa Superbird begitu cepat adalah desain aerodinamisnya. Dalam dunia balap, aerodinamika adalah kunci untuk mengurangi hambatan udara dan meningkatkan efisiensi kecepatan. Dan Plymouth Superbird memiliki sayap belakang yang sangat besar dan nose yang memanjang, yang mana hal ini dapat memberikan keuntungan aerodinamis signifikan di lintasan. Dengan sayap belakang yang sangat tinggi ini tentu aja membantu menjaga stabilitas mobil pada kecepatan tinggi dengan menambah downforce, sehingga roda belakang tetap menempel di tanah saat mobil melaju kencang. Selain itu, nose depan Superbird yang runcing juga dirancang untuk membelah udara dengan lebih efisien dan mengurangi drag atau hambatan udara. Konsep ini terinspirasi dari pesawat terbang dan merupakan langkah maju besar dibandingkan dengan mobil balap konvensional yang saat itu masih sangat kotak dan tidak terlalu memperhatikan aerodinamika. Dengan desain yang begitu maju, Plymouth Superbird mampu mencapai kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan pesaing-pesaingnya. Dan Richard Petty dengan keahlian balapnya mampu memaksimalkan potensi mobil ini di lintasan, membuat Superbird sangat sulit dikalahkan. Dan untuk membuat desain mobil ini, Plymouth mendatangkan Gary Romberg. Dia adalah seorang ilmuwan roket yang bekerja untuk NASA dalam program luar angkasa selama tahun 1960-an. Romberg bekerja pada roket pendorong Saturnus B1. Selain itu, dia juga bekerja di Boeing sebagai insinyur uji penerbangan. Dan untuk membuat sesuatu seperti Dodge Daytona, pertama-tama Romberg dan timnya bermain-main dengan model Belvedere lama yang digunakan Petty untuk balapan dan memasang nose model ikan hiu dan sayap besar ala Dodge Daytona. Sayangnya, dengan usaha terbaik mereka di wind tunnel, Belvedere tidak pernah bisa bersaing. Yang pada akhirnya Romberg menghasah kemampuannya di Plymouth Roadrunner dan mulai memodifikasi bodi mobil. Entah bagaimana, semuanya cocok. Dan mereka menamai mobil baru yang siap untuk NASCAR ini dengan nama Superbird, agar sesuai dengan karakter Looney Tunes dari Walt Disney.
Mobil ini dibuat memang untuk Petty, dan mobil ini langsung menggunakan nomor keramat Petty, yaitu 73. Dan setelah semua sudah siap, Superbird langsung menunjukkan potensinya dengan serangkaian kemenangan spektakuler. Di tangan Richard Petty, mobil ini langsung menjadi ancaman bagi kompetitor lainnya. Pada tahun 1970, Petty memenangkan 18 balapan dari 40 seri yang diikutinya dengan Superbird, serta finish di posisi 1-10 dalam sebagian besar balapannya. Dominasi Superbird di lintasan NASCAR begitu nyata sehingga banyak pembalap dan tim lain merasa tidak mampu bersaing. Tapi bagaimana mobil ini bisa ngebut? Jadi di lintasan oval yang menjadi arena utama NASCAR, mobil dengan kecepatan tertinggi dan kemampuan untuk menjaga stabilitas pada kecepatan tinggi sangatlah penting. Dengan bantuan sayap besar dan nose model yang runcing, Superbird menjadi mobil yang ideal untuk jenis lintasan ini. Dan dengan keunggulan Superbird yang sangat signifikan membuat beberapa tim merasa bahwa kompetisi menjadi tidak adil. Dan NASCAR sebagai penyelenggara mulai khawatir bahwa dominasi mobil ini akan mengurangi daya tarik balapan, di mana persaingan antara mobil seharusnya lebih seimbang. Karena jika satu mobil terlalu dominan, daya tarik penonton bisa menurun karena hasil balapan menjadi terlalu mudah diprediksi. Ya berarti pada akhirnya NASCAR melakukan perubahan regulasi. By Pete Hamilton. The caution is still out, and some cars pit a second time for left side rubber and to top off the fuel tank. Kecepatan luar biasa Plymouth Superbird serta Dodge Charger Daytona yang menggunakan konsep aerodinamis serupa memaksa NASCAR untuk mengambil tindakan. Jadi pada tahun 1971, NASCAR memperkenalkan serangkaian aturan baru yang secara efektif membatasi penggunaan mobil dengan desain aerodinamis ekstrim seperti Superbird. Salah satu aturan terpenting yang diperkenalkan adalah pembatasan kapasitas mesin untuk mobil dengan desain aerodinamis sayap besar. NASCAR memberlakukan aturan bahwa mobil dengan sayap besar seperti Superbird hanya diizinkan menggunakan mesin berkapasitas maksimal 305 inch kubik atau sekitar 5 liter. Dan pembatasan ini secara signifikan mengurangi kekuatan mobil tersebut, yang tentu aja membuatnya kurang kompetitif di lintasan. Sebagai perbandingan, mobil dengan desain konvensional diizinkan menggunakan mesin dengan kapasitas lebih besar hingga 426 inch kubik atau sekitar 7 liter. Dan tentu aja aturan ini secara efektif mematikan era mobil bersayap besar di NASCAR. Ketika era mobil NASCAR yang sudah menggunakan mesin yang lebih kecil ini, Superbird dan Daytona tidak lagi dapat bersaing dengan mobil-mobil lain yang memiliki mesin lebih besar dan lebih bertenaga. Dan Plymouth dan Chrysler akhirnya menghentikan produksi Superbird karena mobil ini tidak lagi sesuai dengan regulasi yang baru. Kasarnya, mobil spesifikasi awal dari Superbird dibanet oleh NASCAR. Only two former winners are in this starting field, Richard Petty and Cale Yarborough. The pace lap begins. A slow lap to warm the engines and give the drivers a chance to settle down. Walaupun hanya membalap selama satu musim penuh, Plymouth Superbird tetap dikenang sebagai salah satu mobil paling ikonik dalam sejarah NASCAR. Mobil ini bukan hanya simbol dari inovasi aerodinamis yang revolusioner, tetapi juga mewakili era di mana teknologi balap mulai berkembang pesat. Dan juga mobil ini menunjukkan betapa pentingnya aerodinamika dalam dunia balap, dan bagaimana teknologi yang tepat bisa membuat perbedaan besar di lintasan. Namun, dominasi Superbird juga menjadi pelajaran penting bagi NASCAR. Mobil yang terlalu cepat dan dominan dapat merusak keseimbangan kompetisi, dan ini memaksa penyelenggara balapan untuk terus memodifikasi aturan agar persaingan tetap adil dan menarik bagi penonton. Era Plymouth Superbird menandai titik balik dalam regulasi NASCAR, di mana keseimbangan antara inovasi teknologi dan kompetisi yang adil mulai menjadi perhatian utama. Richard Petty yang dikenal dengan julukan The King tidak bisa dipisahkan dari cerita Plymouth Superbird. Karena mobil ini, Petty berhasil mengukir prestasi luar biasa dengan Superbird, memperkuat statusnya sebagai salah satu pembalap terbesar dalam sejarah NASCAR. Bagi Petty, Superbird bukan hanya alat untuk memenangkan balapan, tetapi juga simbol dari hubungan eratnya dengan Plymouth, yang pada akhirnya berkontribusi besar terhadap karir balapnya. Superbird juga menjadi ikon dalam budaya otomotif Amerika. Desainnya yang unik dan sejarahnya yang legendaris membuat mobil ini sangat dicari oleh kolektor. Bahkan, mobil ini sering dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari muscle car era 1970-an, dengan perpaduan antara performa balap dan gaya yang tak tertandingi.